يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nama Allah Azza wa Jalla yaitu Ar-Rahman, dan disebutkan oleh Allah Ta'ala di banyak tempat. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman di ayat yang pertama, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kemudian Allah sebutkan juga dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman tinggi di atas arsy. Juga disebutkan di dalam surat yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Nama Allah Ar-Rahman ini menunjukkan kepada makna Dzur-Rahmah al-Wasi'ah asyamil likulli syai', yang memiliki rahmat yang luas yang meliputi segala sesuatu. Sampai-sampai Allah berikan perkataan para malaikat yang memanggul arsy di dalam surat Fatir ayat yang ke-7, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Tidaklah ada sesuatu yang diilmui Allah Ta'ala, dan tidak ada satu pun yang luput dari ilmu Allah Ta'ala kecuali semuanya itu diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rahmat yang diidolakan kepada Allah Ta'ala ada dua macam. Yang pertama adalah rahmat sebagai sifat dzatiyah bagi Allah Ta'ala, dan ini bukan makhluk, sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kemudian yang kedua, rahmat yang diidolakan kepada Allah Ta'ala ini merupakan rahmat makhluk asal jejak dari rahmat Allah yang sifat dzatiyah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidah bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafuna wa biha yatarahhabuna wa biha yaqtaful mahsyum ala waladiha wa akhallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah turunkan hanya satu saja yang dibagikan untuk jin, manusia, binatang dan serangga, yang dengan satu rahmat tersebut semuanya itu saling berlembut satu sama lain, yang dengannya mereka saling sayang menyayangi, yang dengannya sampai-sampai binatang buas saja itu lembut kepada anaknya. Dan Allah akhirkan 99 rahmatnya yang dengannya Allah rahmati hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Jadi Allah diturunkan sampai hari kiamat itu hanya satu rahmat saja, dan Allah simpan 99 rahmatnya untuk hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Rasul bersabda, meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, "Anti rahmati ana ubiti man asya." Wahai surga, aku adalah rahmatku, aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki denganmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama banyak menyebutkan tentang jejak asar dari rahmat Allah yang satu ini. Kita hanya membahas rahmat Allah yang satu ini saja, yang Allah turunkan, yang Allah bagikan untuk jin, manusia, binatang dan serangga, terutama yang kita rasakan. Para ulama juga banyak, akan kita akan bahas sedikit saja. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayyid rahimahullah dalam kitabnya Walillahil Asmaul Husna biha, beliau menyebutkan beberapa. Di antaranya pertama, di antara jejak rahmat Allah Azza wa Jalla yang bisa kita rasakan, yang bisa kita ketahui adalah semua apapun yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, semua keindahan yang kita lihat, semua suara yang penuh yang kita dengar, semua nikmat yang kita rasakan, nikmat bernapas, nikmat makan, minum,
dan seterusnya. Di mana Allah tunjukkan semua itu untuk kita. Semua apapun yang kita ambil manfaatnya dari semua ciptaan Allah itu adalah asar jejak dari rahmat Allah SWT. Dan kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Saking luasnya rahmat Allah yang satu ini. Sampai-sampai Al-Imam Al-Qayyim dalam Mukhtasar Shahihul Mursalah beliau menyebutkan, anta law ta'amalta al-alam bi ainil basirah la ra'aitahu mumtani'an bi hadhihi rahmah al-wahidah kamtila'il bahri bima'ihi wa jawi bihawaihi. Anda seandainya Anda perhatikan alam semesta ini dengan basirah, dengan ilmu tentang mengenal tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, maka Anda akan melihat alam semesta ini penuh dengan rahmat Allah Ta'ala yang satu ini. Sebagaimana penuhnya samudra oleh airnya, sebagaimana penuhnya udara oleh, sebagaimana penuhnya angkasa oleh udara. Rahmat yang begitu berlimpah. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara asal dari nama Allah Ta'ala ada, dan ini yang paling besar adalah Allah utus Rasulnya dan Allah turunkan kitabnya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-7, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk segala alam. Allah sebutkan diutusnya Rasul sebagai rahmat. Begitu juga dengan diturunkan kitab. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami turunkan kepadamu Alkitab sebagai penjelasan atas segala sesuatu, sebagai petunjuk, wa rahmatan sebagai rahmat, wa busyra sebagai kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Allah sebutkan diturunkan kitab, diutusnya Rasul sebagai rahmat. Inilah yang akan menghantarkan seseorang kepada kebahagiaan sesungguhnya, memindahkan kita dari kebodohan menuju cahaya ilmu, dari kesesatan menuju petunjuk, dari kegelapan menuju cahaya, dari kesengsaraan menuju kebahagiaan, yang dengannya menghantarkan kita untuk meraih rahmat Allah yang 99. Maka patut disebutkan ini adalah rahmat Allah yang paling agung. Ketika Allah utus Rasulnya, Allah turunkan kitabnya. Kemudian di antara asal rahmat Allah Ta'ala adalah ampunannya. Belum ada foto ini atau wabur. Setiap anak-anak itu foto banyak salah. Kita banyak salah, banyak dosa. Kalau seandainya Allah tidak syariatkan tobat, Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, maka celaka kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 23, qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasul, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Apa yang maksud rahmat Allah di sini? Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sebanyak apapun dosa kita, seburuk apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun. At-taib min adz-dzambi kama la dzamba, orang bertobat dari dosa seperti orang tidak punya dosa. Yang ini sulit bagi kita untuk mendapatkannya dari makhluk. Kata begitu benar Allah yang Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah dia Maha Pengampun yang tidak benar. Perhatikan sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim. Rasul bersabda, "Wallahu afrahu bi tawbati 'abdi hina yatubu ilayhi in ahadikum kana fi rahilatin bi ardin falatin fanfalatat minhu rahilatu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa'ajasa minha fa'ata shajaratan fataja fi dhilliha fa'ajasa min rahilatihi fabainama huwa kadhalik in huwa biha qa'imatun indah fa'akhadha bi khitabiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Rasulullah bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya salah seorang di antara kalian melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian tatkala dia berada di padang yang sangat luas. Kemudian binatang berada di atas tumpangannya, kemudian binatang tumpangannya itu kabur dari ini. Padahal di atas binatang tumpangan tersebut ada makanan dan minumannya. Dia cari-cari, dia berputus asa dari binatang tumpangan tersebut. Dia mencari sebuah pohon kemudian berbaring di bawah
hewannya, sungguh putus asa dari binatang tunggangan tersebut. Gak ada bisa dilakukan. Dia sangat butuh kepada binatang tunggangan beserta bekal yang ada di atasnya. Tatkala dia dalam keadaan putus asa seperti itu, tiba-tiba dia dapat binatang itu berada berdiri di sisinya. Apa yang dia lakukan? Fa'akhadha bikhitamiha, dia tarik ekangnya. Kemudian qala min syiddatil farah, dia berbicara saking gembiranya. Dia sampai ngomong, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, Kau adalah hambaku, aku adalah Rabbuk. Ini ucapan kekufuran, dia tidak mungkin diucapkan oleh seorang mukmin, tapi karena saking gembiranya. Dan ini juga menjadi dalil bahwa ketika berbicara dan tidak disengaja, maka ini menjadi mawani penghalang jatuhnya takbir kepada seseorang. Hadis ini menunjukkan betapa gembiranya orang tersebut dan mendapatkan kembali binatang tunggangan dan bekalnya itu. Kenapa? Karena dia sangat butuh kepada binatang tunggangan tersebut. Sampai selalu atau ambil sudah tilpar, dia sangat ngomong saking gembiranya. Di awal tadi disebutkan apa? Allah lebih gembira dari orang ini. Padahal Allah tak butuh kepada kita. Allah tak butuh dengan taubat kita. Ini murni menunjukkan betapa cintanya Allah Ta'ala, betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah ingin kita selamat. Ini di antara jejak kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Juga di antaranya yaitu apa yang disimpan oleh Allah Ta'ala di hati ibu-ibu kita, di hati para ummahat. Tidak ada kasih sayang yang lebih besar antara manusia dan manusia maupun kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan kita bisa saksikan itu. Tidak hanya pada manusia, juga pada binatang. Rasulullah SAW, Umar bin Khattab meriwayatkan hadis ini. Kata Umar bin Khattab, dihadapkan kepada Rasulullah SAW para tawanan. Kemudian Rasulullah SAW melihat ada seorang perempuan mencari-cari anak yang terpisah dengannya setelah peperangan. Tatkala didapati anak tersebut, apa yang dilakukan perempuan tadi? Dipeluknya anak tersebut, disusuinya anak tersebut. Dia tunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Kemudian setelah itu melihat pemandangan seperti itu, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah mungkin perempuan tersebut akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, Allah, tak mungkin. Apa jawab Rasulullah SAW? Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi waladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi ibu ini kepada anaknya. Gak ada yang lebih sayang kepada kita kecuali arhamur rahimin, yang paling penyayang dari para penyayang. Gak ada yang lebih sayang kepada kita melebihi Allah Azza wa Jalla. Bahkan dialah yang telah menciptakan orang-orang yang sayang kepada kita. Dialah yang telah menanamkan, menyimpan kasih sayang di hati orang-orang yang sayang kepada kita. Lihat begitu luasnya rahmat Allah Ta'ala. Dan masih banyak lagi disebut oleh para ulama dan mustahil kita untuk menyebutkan di sini. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna ya Allah. Kemudian apa buah dari mengimani nama Allah Ar-Rahman? Di antara buah keimanan dari mengimani nama Allah Ar-Rahman membuat kita semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Semakin kita melihat kesempurnaan Allah Ta'ala, maka kita semakin cinta kepadanya. Dan semakin kita mengetahui kebaikan Allah Ta'ala, pasti kita akan semakin cinta kepadanya. Juliatin mus'alahu biman ahsana ilayah, karena hati itu diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Semakin kita mengetahui kebaikan Allah Ta'ala, pasti kita akan semakin cinta kepadanya. Akan tetapi kita harus benar dalam mencintai Allah Ta'ala. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Makanya para salaf menyebutkan sebuah kaidah, la sya'nu an tuhib wa la sya'nu an tuhab. Yang penting itu orang yang tanya bukan kau mencintai. Kalau mencintai siapa pun mengaku mencintai Allah Ta'ala. Yahudi Nasrani pun mengaku mencintai Allah Ta'ala. Tapi permasalahannya an tuhab, asya'na wa la sya'nu an tuhab. Apakah kita dicintai oleh Allah atau tidak? Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasul, jika kalian benar-benar mencintai Allah, para orang tanya apa? Ikutilah aku, ikuti Rasul. Kalau mengikuti Rasul, niscaya Allah akan mencintai
sedikitnya syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga ada satu hal yang seringkali manusia lupa. Seolah kalau sudah diampuni, sudah beres urusannya. Ya. Tidak ada rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Aswad bin Yazid, seorang kibar tabi'in, wafat tahun 75 Hijriah. Beliau adalah paman dari Ibrahim an-Nakhai yang kita kenal sebagai Ahlul Hadis. Disebutkan bahwa beliau itu adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam saum dan beribadah sampai-sampai kulitnya itu pucat. Tatkala meninggal dunia dia menangis. Ketika ditanya apa yang membuat anda menangis, apa yang membuat anda khawatir? Kata dia, wallahi ini Allah, seandainya Allah mengatakan ampunan kepadaku, ada perkara yang menggangguku, yaitu malu aku kepada Allah Azza wa Jalla sampai aku lakukan. Kemudian beliau membuat sebuah perumpamaan. Seandainya ada seseorang itu berbuat kesalahan kepada yang lain, kesalahan yang kecil saja, kemudian orang lain tersebut memaafkannya, fala yazalu mustahiyan minhu, maka pastilah orang tersebut akan senantiasa malu kepada orang yang memaafkan yang tersebut. Ini kepada manusia, dosa kecil. Lalu bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Berapa banyak dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kenapa tidak tumbuh malu kita kepada Allah Azza wa Jalla? Kata siapa yang pernah kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla, rasa malu yang menghalangi kita untuk berbuat maksiat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian terakhir, buah dari iman nama Allah Ar-Rahman adalah kita bersifat dengan sifat rahmah. Inna Allah Rahimun yuhibbur rahmah. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Rahim yang maha menyampaikan rahmat. Dia mencintai orang-orang yang penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, disayang di langit akan menyayangi kalian. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Maka kita bersifat dengan sifat kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla agar supaya kita disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan manusia yang paling berhak pertama kali untuk mendapatkan kasih sayang kita adalah orang tua kita. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah berfirman, "Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabb memerintahkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Kemudian setelah itu apa yang Allah perintahkan? Wa bil walidaini ihsana. Ay ahsinu bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada orang tua ihsana dengan sebaik-baiknya. Bukan asal berbuat baik, tapi sebaik-baiknya. Ihsana di sana dalam mafhumul lafzi tauhidil makna. Berbuat baik yang sebaik-baiknya. Ya. Iman yang kedua yang kita kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum. Jika keduanya itu atau salah satu atau keduanya sudah tua dan berada di dalam pengasuhanmu, jangan sekali-kali mengucapkan mayatadawjan bihi, perkara yang mengganggunya. Kata saja diharamkan. Karena ketika orang tua kita sudah tua, orang tua biasanya ingin dia sebagai pahlawan untuk anaknya. Selalu dia yang menafkahi, dia yang merawat, dia yang menjaga, dia yang mengurus anaknya. Sekarang berbalik, dia sudah lemah, dia yang dirawat, dia yang dinafkahi, dia yang dijaga oleh anaknya, membuat hatinya sensitif. Maka kata saja Allah haramkan. Wa qul lahum qawlan karima, ucapan kepada mereka ucapan yang karim, berulung lembut, penuh kesopanan. Wala tanahum, jangan kau dekat mereka berdua. Qul lahum qawlan karima. Wa qul lahum janatun min rahmah, dan rendahkanlah sayap-sayap kehinaan kepada mereka berdua karena kasih sayang. Kalau seorang anak biasanya kalau dia punya kedudukan yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi dari orang tuanya, biasanya dia merasa lebih sombong, merasa congkak di hadapan orang tuanya. Allah larang, Allah perintahkan untuk tawadu di hadapan mereka. Oh, kita adalah orang yang berhutang kepada mereka. Wa fil lahum janatun min rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doakan mereka, wahai Rabb kami, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mengurusku ketika aku kecil. Makanya mendoakan orang tua hukumnya wajib. Orang siapa yang meninggalkan dan maka dia tanggung hak kepada Allah SWT. Asal muslimin rahimani wa rahmatullah. Semoga dengan ini kita semakin mengenal Rabb kita Allah SWT. Dia Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang luas yang meliputi segala sesuatu. Membuat kita semakin berharap kepadanya, semakin cinta kepadanya, dan tidak pernah putus asa dengan Allah SWT. Rahmatnya yang begitu luas. Allahumma shalli ala
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimus shalah.